Kemudian salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW bin lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, jadi pada pagi hari ini ada beberapa arahan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Barang dalam hal ini kantor, mulai dari TPS, 31 TPS, kantor BPS, kemudian kantor PTK, kantor KPU. Pahami ini rekan-rekan, ya sudah disampaikan Bapak Kapolres, tidak ada mulai hari ini sudah siaga 1, tidak ada lagi balik ke Polsek. Lokasi Pak, selain dua ya. Itu kantor besar ya? Oh ini, mana? Pak Budi, kemana? Baru dari Namping KPRI tadi Pak, ke perusahaan. Sekarang sudah, masih Sudah meluncur ke pasti lagi karena jam 11 harus bertolak ke Pekanbaru kan. Oh itu. Nah, jadi pagi tadi udah jam 8 sudah. Di kantor kasino aja tadi ya? Iya, TPS di ya? kantor besar sama di Ambilik 2. Di 243. Iya, TPS 43. 28. Sama 31. Iya, iya. Langsung balik. Pagi jam balik. Dampingi KPU Provinsi, dampingi Pak Dirus dan sama Pak Ruki sama Pak Nahrawi juga benar. Pas hari ya. Untuk polis lain mungkin sore nanti sampai Pak. Polis lain ya. Itu udah kita kami dari sekretari Bapak Wari. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Tempat logistiknya ya. Iya, kita cek Pak. Cukup ya? Kemarin berapa kota? Kalau kemarin kali 5 kali 5. Ini kemarin menghapus 93 TPS ya? Iya. Dua ini. Dua kali 3 Ruangan ini pun nanti kalau kali 5. Ini cukup ini. Cukup 62 cukup. Terus kalau ininya sudah kemarin masih 3 gembok ya Pak ya? Iya. 1, 2, 3. Biasa, pintu masuk juga ya, kemudian keluar masuk satu dulu. Masuk pintu keluar. Iya. Ya kan Berapa panel itu kira-kira? Satu Pak. Tetap satu ya, banyak. Kita lama juga. ya, 14 kita usahakan 14 Pak. Jadi kalau masih ada waktu di 15 tuh kalau sudah kena. tapi kalau kita tidak sehat maka percuma saja. Kemudian salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW bin lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, jadi pada pagi hari ini ada beberapa arahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, masalah penugasan kita. Jadi inilah kerja kita, inilah tugas kita yang diberikan negara kepada kita sekalian. Ya, tidak main-main. Ini adalah pengamanan pemilihan suara ulang. Ya, di mana berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI bahwa dilaksanakan di 31 TPS yang ada di dalam perusahaan PT Torganda. Sekali lagi,
ini adalah dedikasi kita kepada negara. Jangan cuma menanyakan ya, apa yang diberikan negara kepada saya, tapi inilah saatnya kita mendharma baktikan diri kita pada negara melalui pengamanan pemilihan suara ulang yang ada di Tambora Utara. Saya minta baik kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, Satpol PP yang ada di sini, unsur Linmas yang membantu kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, sekali lagi jangan main-main, jangan dianggap ini hal yang biasa. Ini extraordinary crime, ya. Jadi silahkan rekan-rekan sekalian mempersiapkan fisik, mental. Kita tidak lama-lama, ya. Setelah penghitungan suara pleno di tingkat TPS, kemudian akan dibawa ke PPK. Setelah pengamanan pleno di PPK, ya, kemudian membawa logistik PSU menuju ke kantor kabupaten. Di sanalah rekan-rekan yang dari Polsek tugasnya insya Allah akan selesai, ya. Tetapi untuk rekan-rekan dari Brimob dan Power on Hand Kapolres, ya, ini akan mengikuti sampai dengan selesai kegiatan, yaitu sampai dengan pleno kabupaten, dan surat suara ataupun logistik PSU ini dibawa ke KPU Provinsi Riau. Itu berarti sudah selesai tugas kita. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kerawanan-kerawanan yang ditimbulkan cukup banyak di sini, ya, karena kontestasi pemilu ini sangat dirasakan di sini. Memang PSU ini adalah bagian dari pesta demokrasi, riak-riak demokrasi seperti ini, ya. Kita mempunyai tujuan satu, yaitu mengamankan, tidak ada tujuan lain. Saya tekankan, kita amankan, ya. Tidak ada tujuan lain, ya. Kita tidak berpihak kepada salah satu parpol ataupun kepada salah satu caleg dan timnya. Tetap laksanakan sesuai prosedur yang ada. TNI Polri netral. Saya tegaskan, TNI Polri netral. Utara, Kecamatan Tambora Utara, tahun 2024. Yang pertama, rekan sekalian, ini dalam area ke-31 TPS ini dalam area perkebunan yang dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama zona yaitu Rantau Kasai, kebun Rantau Kasai. Yang kedua Batang Kumu 1, Batang Kumu 2, zona 3, dan zona 4 adalah Karya Perdana, di mana ini rekan-rekan yang belum tahu, ya kan, hasil tinjauan saya kemarin cukup jauh, ya, apalagi yang bagian ini cukup jauh, dan ini murni kebun, tidak ada mes, ya. Perjalanan apabila hujan, ya, yang perlu antisipasi rekan-rekan adalah aktivitas atau jalan yang ada di sini yang kita lewati ini akan tidak bisa dilewati mobil, ya. Ini jadi alangkah baiknya untuk mempermudah, mempercepat, ya kan, ruang gerak kita menuju ke tempat pengamanan masing-masing, ini menggunakan sepeda motor, ya. Ini saya sarankan, karena informasi di Kapolsek 3 hari ini hujan deras di sini setiap malam. Antisipasi adalah jalan yang dilewati, ya, tidak akan bisa. SSA Mokta ada, sudah ini sepeda motor sudah sini semua, ya, termasuk polsek-polsek jajaran yang sudah baru, ya. Karena itu untuk pergerakan rekan-rekan kita yang tergabung dalam Power on Hand Kapolres. Jadi rekan-rekan penempatan 3 Power on Hand, ya, yang ada di sini. Power on Hand ini terdiri dari gabungan Brimob dengan SSA Mokta Polres Rokan Hulu. Dimana yang pertama adalah di kebun Karya Perdana, ya, yang ada di sini, ya. Ini ada mesnya, distandakan di sini 30 personil. Ini untuk membackup daripada TPS 11, 47, 10, 45, 40, dan 46. Ya, diharapkan ini kenapa diletakkan di sini untuk mempercepat, ya, apabila rekan-rekan yang ada di TPS ini memerlukan bantuan.
Kemudian yang kedua adalah penempatan power on hand di mes Rantau Kasai, yaitu di sini di mana Rantau Kasai ini yang terdekat dengan jarak PPK maupun Polsek yang ada di sini. Nanti akan kita letakkan di mes daripada PT Terganda Rantau Kasai. Kemarin saya lihat sama Pak Camat dan Pak Danamil juga, Pak Polsek, saya sudah lihat yang rencana awal Pak Kapolda akan turun di sini helinya, tetapi karena perhitungan daripada pilot, ya kan, dan lain sebagainya, maka akan digeser di sekitar sini. Ya, ini lapangan bola ini, ya. Ini akan mendarat di sini Pak Kapolda, kemudian nantinya akan melakukan pengecekan di sini di Rantau Kasai, yaitu di TPS 31 yang ada di samping kantor Pemdada, kemudian 32 yang ada di PKS pabrik kelapa sawitnya, dan yang ketiga adalah di TPS 43. Ya, ini adalah 3 tempat yang akan dikunjungi oleh Bapak Kapolda. Ya, kemudian mungkin beliau akan balik, kemudian balik ke Pekanbaru. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, dari power on hand ini sengaja untuk zona 2 dan 3 ini dijadikan satu, mengingat ini juga jarak tempuhnya jauh dan lain sebagainya. Tidak ada mes, ya, dengan perhitungan, maka satu kompi ini akan kita letakkan di mes, di zona 2. Jadi zona 2 dan zona 3, yaitu Batang Kubu 1 dan Batang Kubu 2, ini akan diletakkan di sini, ya, itu untuk membackup TPS-TPS yang ada di kebun Batang Kubu 1 dan kebun Batang Kubu 2. Jadi rekan-rekan sekalian, ada 9 akses, ya kan, pintu masuk di areal PT Terganda ini. Ini yang seperti saya jelaskan tadi pada saat mengambil apel, ini harus betul-betul kita amankan sebagai upaya filter kita, saringan awal di sini. Ya, ada 9 pos pam yang terdiri dari pos 1, ya, ada di sini, ya. Jadi pos pam Mekarjaya, kemudian yang kedua pos pam Simpang Terganda, ya, yang nantinya akan dilewati oleh Bapak Kapolda. Kemudian 3 pos pam Rajawali yang ada di ujung, ya. Di ujung sini pos pam Rajawali kita tempatkan. Kemudian pospam yang pospam Simpang KM 40 ini. Kemudian yang kelima sini Simpang 6, ya, pospam Simpang 6. Kemudian yang keenam adalah pospam Simpang Tempur, ya. Ketujuh pospam Simpang Jonder, ya. Kemudian 8 ini berdampingan, yaitu pospam Manggis Tobal dan pospam Karya Perdalan. Ini rekan-rekan sekalian akan diamankan oleh 1 perwira dan 4 bintara. Ya, mungkin ada perbantuan dari rekan-rekan TNI dan Satpol PP, silakan nanti bergabung di sini Pak Didi, ya, atau dengan Pak Didi, nanti bergabung di 9 pospam ini untuk memberikan efek deterrent, ya, kepada orang-orang yang akan mengganggu jalannya PSU. Ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan, pengamanan kantor PPK, ya, akan dilaksanakan oleh 120 personil dengan catatan apabila sudah selesai daripada PPS, rekapitulasi atau pleno yang ada di PPS, di TPS, ya kan, ini akan bergerak semuanya menuju ke PPK, ya, PPK Tangsel Utara. Disinilah kita nanti berkumpul untuk mengamankan surat suara, ya, yang sudah dilaksanakan pencoblosan di 31 TPS ini akan berkumpul di sini, di samping Polsek, ya, kantor camat, yaitu PPK Tangsel Utara, dan akan diamankan oleh sebanyak 120 personil. Jadi untuk power on hand ini murni setelah pleno di TPS langsung semuanya kumpul di sini, ya, kalau Brimob, ya, kalau terus langsung berkumpul di sini, ya kan. Sedangkan yang lain setelah pengawalan nanti akan dibagi pakai pokok untuk kegiatan berikutnya, yaitu pengamanan di kantor pleno tingkat kabupaten, ya. Sementara ini dijaga oleh power on hand, ya, power on hand sebanyak 120 personil, yaitu 60 personil Brimob, 30 Samapta, dan 30 Rayonisasi Polsek. Dengan harapan kita ada lintas ganti, jadi yang habis pam TPS, ya,
ini kita kasih istirahat, dia akan berkonsentrasi baik pengawalan daripada menuju ke kabupaten, Kabupaten Pangarayan, ataupun pengamanan di tempat pleno tingkat kabupaten ataupun tempat gudang logistik yang ada di sana. Kemudian pengamanan kantor Panwascam 10 personil